Shalom, selamat pagi sahabat-sahabat Teduh Pagi dimanapun kita berada. Salam sehat, sukacita dan tetap semangat bagi kita semua. Sebelum kita memulai segala aktivitas kita sepanjang hari ini, mari kita datang ke hadapan Tuhan, kita memohon pimpinan Tuhan, kita mendengarkan akan firman-Nya sehingga seluruh kegiatan kita boleh selalu arahkan dan tujukan untuk kemuliaan nama Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita bersyukur untuk segala berkat dan kasih serta kemurahan Tuhan yang sudah Tuhan anugerahkan dalam hidup kita. Mari kita pujikan bersama, syukur padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan dari kasih-Mu penuh. Syukur atas pekerjaan walau tubuh pun lamban. Syukur atas kasih sayang dari sanak dan teman. Syukur atas bunga mawar harum indah tak terberi. Syukur atas awan hitam dan mentari berseri. Syukur atas suka duka yang Kau beri tiap saat, dan firman-Mu lah pelita agar kami tak sesat. Syukur atas keluarga penuh kasih yang mesra. Syukur atas perhimpunan yang memberi sejahtera. Syukur atas kekuatan kala duka dan kesal. Syukur atas pengharapan kini dan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bersama-sama berdoa, minta pimpinan Tuhan di dalam kita merenungkan akan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat dan kemurahan-Mu yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Pada pagi hari ini Tuhan, kami datang di hadapan-Mu. Kami bersama-sama hendak merenungkan akan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami supaya kami boleh memahami, kami boleh mengerti, dan kami boleh melakukan akan firman-Mu di dalam kehidupan kami.
sehingga kami boleh menyatakan kasih-Mu ya Tuhan, dimanapun kami berada. Ampuni segala dosa dan salah kami menyerahkan hati setiap kami yang mendengarkan akan sabda-Mu, dan kami yang menyampaikan akan firman-Mu ya Tuhan, biarlah kuasa-Mu yang bekerja di dalam kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat yang terkasih, pada teduh pagi hari ini kita belajar merenungkan dari firman Tuhan yang terambil dari Lukas 5 ayat 1 sampai 11, di mana tema pada teduh pagi hari ini adalah taat seperti Petrus. Saya akan bacakan Lukas 5 ayat 1 sampai 11. Penjala ikan menjadi penjala manusia. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni Dia hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai. Nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, "Bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena Engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu yang lain supaya mereka datang membantunya. Dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Ketika Simon Petrus melihat hal itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku, karena aku ini seorang berdosa." Sebab ia dan semua orang yang bersama-sama dengan dia takjub oleh karena banyaknya ikan yang mereka tangkap. Demikian juga Yakobus dan Yohanes, anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, "Jangan takut. Mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Dan sesudah mereka menghela perahu-perahunya ke darat, mereka pun meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut Yesus. Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang mendengar, mengerti, dan melakukannya di dalam kehidupan kita sehari-hari. Saudara-saudara yang terkasih, dari bacaan Lukas yang kita baca bersama, kita belajar dari sikap Petrus yang dalam bacaan ini disebut Simon pada waktu dia dipanggil Tuhan Yesus untuk menjadi seorang penjala manusia. Kita belajar ada 3 hal yang kita pelajari dari Petrus, yaitu yang pertama, Petrus taat menebarkan jalannya seperti yang diperintahkan Tuhan Yesus. Di mana bagian ini menceritakan panggilan Tuhan Yesus kepada Petrus dan juga kepada Yohanes dan Yakobus. Pada waktu itu Tuhan Yesus melihat mereka sedang membersihkan jala bersama para nelayan yang lain. Rupanya semalaman mereka bekerja dengan keras, tetapi mereka tidak mendapatkan seekor ikan pun. Lalu Tuhan Yesus naik ke perahu Petrus dan meminta dia untuk menebarkan jalannya. Sepintas lalu kelihatannya biasa saja ya perintah ini, tetapi ada kejanggalan sebetulnya. Secara logika kita tahu semua bahwa Petrus adalah seorang nelayan. Mata pencahariannya dia adalah seorang nelayan. Dia bisa saja menolak perintah Tuhan Yesus. Petrus mengenal dengan betul bagaimana teknik menangkap ikan, waktunya, caranya,
Di sini Tuhan Yesus dididik sebagai tukang kayu seperti ayahnya. Tentu saja Petrus lebih tahu tentang menjala ikan dibandingkan Tuhan Yesus. Dan waktu itu mereka telah bekerja semalaman, tidak mendapatkan ikan seekor pun. Kemudian Tuhan Yesus menyuruh bertolak ke tempat yang lebih dalam dan menebarkan jalannya, dan pada saat itu juga hari sudah siang. Namun demikian Petrus tetap saja menuruti perintah Tuhan Yesus. Dia taat. Dia pun bertolak tempat yang dalam, menebarkan jalannya tepat seperti apa yang diberitakan Tuhan Yesus. Dan apa yang terjadi? Dari ketaatannya itu Petrus memperoleh hasil tangkapan yang luar biasa banyaknya, sampai-sampai jalannya itu robek. Bahkan ketika teman-temannya datang membantunya, 2 perahu mereka itu hampir tenggelam karena terlalu banyaknya ikan yang mereka dapat. Inilah yang akan terjadi juga pada kehidupan kita. Ketika kita mengarahkan pelayanan dan hidup kita itu seperti apa yang Tuhan kehendaki, kita taat dan tidak sesuai dengan keinginan kita, kemauan kita, maka pelayanan dan kehidupan kita itu tidak akan sia-sia, tapi boleh menjadi berkat, berbuah, dan menyenangkan hati Tuhan. Mari kita belajar dari Petrus ini yang selalu taat terhadap arahan Tuhan Yesus, walaupun terlihat tidak masuk akal. Tuhanlah yang memiliki hidup, sehingga Tuhanlah juga yang berhak menentukan arah hidup kita. Hal yang kedua adalah Petrus tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Setelah mendapatkan tangkapan ikan yang begitu banyak, Petrus langsung tersungkur di hadapan Tuhan Yesus. Bahkan dalam tanda kutip dia mengusir Tuhan Yesus. Petrus menyadari bahwa dia adalah manusia berdosa dan Tuhan adalah Maha Kudus. Petrus merasa tidak layak untuk berdekatan dengan Tuhan yang Maha Kudus. Tetapi Tuhan Yesus malah berkata, "Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia." Ternyata sikap Petrus itu justru menunjukkan bahwa dia memiliki hati yang benar untuk dibentuk menjadi seorang murid. Pada waktu Samuel memilih Daud di antara kakak-kakaknya, Samuel berkata, "Bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati." Untuk itu dalam menjalankan panggilan Tuhan, janganlah kita memegahkan diri kita sendiri atau sombong, tetapi milikilah kerendahan hati seorang murid. Kemudian yang ketiga adalah Petrus meninggalkan segala sesuatu untuk mengikut Yesus. Setelah Tuhan Yesus memanggil Petrus untuk menjala manusia, Petrus dan Yohanes dan Yakobus langsung meninggalkan segala sesuatu. Mengapa mereka bisa bersikap seperti itu? Karena mereka tahu seberapa tinggi nilai panggilan Tuhan Yesus yang akan mereka jalani, yaitu sebagai penjala manusia. Sesuatu yang bersifat kekal, memberitakan berita keselamatan, anugerah Tuhan. Apakah dalam menjalankan panggilan Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari, apakah kita juga harus meninggalkan segala sesuatu seperti yang Petrus lakukan, Yohanes dan Yakobus lakukan? Perlu diingat bahwa panggilan seperti ini sangat khusus. Tidak semua orang dipanggil dengan cara yang demikian. Ketika Paulus mengajar bagaimana jemaat Korintus mengikuti panggilan Tuhan, Paulus berkata, "Baiklah tiap-tiap orang tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah." 1 Korintus 7 ayat 20. Paulus mengajarkan jika seseorang mendapatkan panggilan Tuhan ketika dia masih berstatus budak, maka dia pun bisa menjalankan panggilannya dengan status budak pula. Dan ketika seseorang mendapatkan panggilan Tuhan ketika dia masih belum disunat, maka dia tidak perlu disunat untuk menjalankan panggilan tersebut.
Bahkan ketika Paulus dipanggil menjadi rasul, dia masih tetap bekerja sebagai pembuat tenda. Jadi kita tetap dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan sepenuh hati, dengan tetap menjalani pekerjaan kita sehari-hari, dengan profesi kita apapun, bagaimanapun keberadaan kita. Mari kita lakukan panggilan Tuhan dengan baik, dengan benar, seturut dengan kehendak-Nya. Untuk itu kita ada 3 hal, mari kita belajar dari Petrus, yaitu bahwa Tuhan mencari orang yang taat kepada kehendak-Nya. Dan mari kita bersikap rendah hati dan peka terhadap kekudusan Tuhan, kesucian Tuhan, kemahakuasaan Tuhan, dan sepenuh hati menjalankan panggilan Tuhan. Pendeta Rick Warren yang dimentori oleh Billy Graham selama 40 tahun bersaksi bahwa kunci keberhasilan pelayanan Billy Graham adalah senantiasa meninggikan otoritas Alkitab, menyadari bahwa dirinya hanyalah seorang pelayan Tuhan dan fokusnya hanya untuk memenangkan jiwa. Inilah hal yang terpenting yang terdapat dalam diri setiap hamba-hamba Tuhan, pelayan Tuhan, kita semua. Jika kita ingin berhasil, tanda kutip berhasil dalam panggilan Tuhan, perhatikanlah apakah setiap kita sudah mencerminkan murid Tuhan atau belum. Marilah kita terus bersandar pada kekuatan dan kuasa Roh Kudus untuk dapat meneladani sikap para tokoh iman, seperti yang Petrus lakukan, seperti yang Yesus lakukan, ataupun Billy Graham. Dan kita terus belajar bertumbuh bersama di dalam pengenalan iman kita terhadap Tuhan Yesus. Dengan begitu kita dapat menjalankan panggilan Tuhan dengan setia sampai akhir. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jemaat yang terkasih, mari kita datang ke hadapan Tuhan. Kita bersama-sama menaikkan beberapa pokok doa pada pagi hari ini. Mari kita berdoa.
Bapa Surgawi, kami bersyukur untuk segala berkat-Mu, dan pada pagi hari ini kami bersyukur kami boleh belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Pimpin kami supaya dalam kehidupan kami, dalam keadaan kami apapun, kami belajar untuk terus taat kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami yakin bahwa Engkau yang akan menolong dan memampukan kami di dalam menghadapi situasi apapun, sehingga kami boleh senantiasa memuliakan Engkau. Hidup kami boleh Kau pakai ya Tuhan untuk senantiasa berkenan di hadapan-Mu. Tuhan, kami saat ini berdoa bersama-sama. Kami mendoakan untuk pendeta, para penatua, komisi-komisi, para aktivis, jemaat, dan simpatisan dalam pelayanan di GKI Gayung Sari. Ya Tuhan yang memberkati setiap hamba-hamba-Mu ini, supaya mereka dapat menjalankan pelayanan mereka dengan sungguh-sungguh, dengan sukacita ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Pendeta Antiasatur, ya Tuhan yang menolong dan menyertai di dalam segala pelayanannya Tuhan, dan juga dalam kehidupan keluarganya, juga dalam kesehatannya. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh program kegiatan dan ibadah tahun 2022 di GKI Gayung Sari, untuk ibadah yang sudah berlangsung secara onsite, kiranya juga online, kiranya Tuhan juga memberkati sehingga setiap pribadi yang mengikuti ibadah ini boleh senantiasa mengalami perjumpaan yang indah dengan Engkau dan senantiasa bertumbuh di dalam iman-Mu Tuhan. Juga setiap peralatan yang dipakai hamba-hamba-Mu yang melayani, kiranya Tuhan juga berkati sehingga semuanya boleh berkenan di hadapan Tuhan. Kami saat ini juga berdoa untuk seluruh program yang diadakan ya Tuhan, kiranya Engkau yang menolong dan menyertai karena masih dilakukan secara online, kiranya Tuhan berkati sehingga juga jemaat-Mu boleh rindu untuk terus dapat mengikuti program-program ini, sehingga melalui program ini ya Tuhan kami boleh mengalami pertumbuhan iman. Bapa, kami saat ini juga berdoa untuk pergumulan kebutuhan pendeta di jemaat-Mu di GKI Gayung Sari. Tuhan, kiranya Engkau memberkati dan menyertai di dalam segala prosesnya ya Tuhan. Kami mohon hikmat dan pimpinan Tuhan saja yang menyertai sehingga kebutuhan pendeta di jemaat-Mu ini boleh terpenuhi seturut dengan kehendak-Mu. Kami juga berdoa untuk proses perizinan gereja secara legalitas untuk di GSG ini ya Tuhan. Tuhan berkati sehingga proses perizinan ini boleh berjalan dengan lancar sehingga kami boleh mendapatkan legalitas tersebut ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk daerah dan korban yang terkena bencana alam di berbagai daerah di Indonesia. Kiranya Tuhan berkati sehingga para korban boleh mendapatkan bantuan ya Tuhan, dan mereka boleh dikuatkan terus, dan mereka juga boleh mengenal kasih-Mu ya Tuhan. Kau berkati orang-orang yang sudah Kau pilih untuk menyampaikan bantuan supaya mereka dapat menyampaikan bantuan dengan baik dan benar. Tuhan, kami saat ini juga berdoa untuk pemerintah dalam menangani pandemi virus corona. Tuhan memberkati segala kebijakan yang diambil sehingga semuanya boleh mendatangkan kebaikan dan virus corona boleh semakin hari boleh semakin kondisinya boleh semakin membaik ya Tuhan. Dan kami sebagai masyarakat juga mendukung akan program pemerintah ini dengan dapat menjaga kesehatan kami masing-masing dengan baik. Bapak, kami saat ini juga berdoa untuk masyarakat sekitar gereja di tempat ini sehingga masyarakat di sekitar gereja boleh merasakan juga damai dan sukacita, pula secara luas untuk kota Surabaya, bangsa dan negara, kiranya juga boleh terjadi damai, aman dan sejahtera ya Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu yang lanjut usia, yang sakit dan menjalani perawatan di rumah maupun di rumah sakit. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, untuk saudara Andri, untuk Ibu Magdalena, juga untuk yang usia lanjut dan pemulihan. Kami berdoa untuk Ibu Susana Indrawati, Ibu Nani S. Johansen, Ibu Willy Mantiri, Ibu Sumarniati, Ibu Paria Sutiwo, Bapak Irwan Wijaya, Ibu Yusi Umiati, Ibu Sena,
Bapak Darwinto, Bapak Wakimin, Bapak Matius, mungkin ada saudara-saudara kami yang lain yang memerlukan pemulihan, Kiranya Tuhan juga menyertai. Bagi mereka yang sakit tapi belum kami sebutkan namanya, Kiranya Tuhan juga memberkati segala proses pengobatan yang dilakukan ya Tuhan. Kiranya Engkau beserta selalu, sehingga saudara-saudara kami ini terus senantiasa berserah dan berpengharapan hanya di dalam Engkau. Kami saat ini juga berdoa untuk anggota jemaat yang berulang tahun pada minggu ini, untuk Bapak Yohan, Ibu Nini, SW, Ibu Suwartini, Nainggolan, juga Ibu Pratiwi Magdalena. Kiranya Tuhan juga berkati untuk langkah ke depan ya Tuhan. Kau sudah menyertai di dalam kehidupan mereka selama ini, dan kami yakin percaya bahwa Engkau yang akan menyertai di dalam kehidupan mereka, dalam keluarga mereka masing-masing, supaya mereka terus bertumbuh iman mereka di dalam Engkau ya Tuhan, dan mereka terus semangat untuk melayani Engkau. Berkati mereka di dalam kehidupan mereka sehari-hari, terus berkarya bagi kemuliaan nama. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ini hanya ke dalam tangan kasih-Mu. Biarlah kami terus mengarahkan pandangan kami hanya kepada-Mu Tuhan, dan hidup kami boleh berkenan di hadapan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin.